Halo, assalamualaikum. Kedengaran nggak suaranya? Dengeran Pak. Waalaikumsalam Kak. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang masuk materi saya dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang standar, khususnya itu standar untuk pada di penggunaan di instrumen ya. Bisa HPLC, GC, Spektro, AS dan lain-lain kayak gitu. Jadi standar itu ada tiga utamanya. Yang pertama itu namanya external standar, ya kan? Terus yang kedua itu namanya internal standar, sama yang ketiga itu namanya standar adisi. Nah, di sini penggunaannya itu perbedaan itu bukan berdasarkan jenisnya ya, tapi penggunaannya. Jadi antara external standar sama standar adisi itu sama, cuma bedanya pembacanya aja gitu, sama cara metode pemakaiannya gitu. Kalau misal external standar itu pembacaan antara sampel dengan standar itu dipisah ya kan. Misalkan kita baca standar dulu atau sampel dulu atau sebaliknya gitu. Tapi kalau misalnya standar adisi, si standar itu ditambahkan ke dalam sampel. Nanti masing-masing kita bahas kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Lanjut lagi, jadi definisi standar itu merupakan bahan baku pembanding di mana dia memiliki jumlah analit yang telah diketahui. Jadi ini definisi standar secara umum ya. Dia merupakan bahan baku pembanding yang memiliki jumlah analit yang telah diketahui. Biasanya ada syaratnya tuh kalau standar tuh. Dia itu stabil gitu, terus dia itu biasanya MR-nya besar tuh. Supaya nanti ketika ada kesalahan itu nggak terlalu fatal kesalahannya gitu. Terus berdasarkan jenisnya, standar itu ada dua. Yang pertama itu standar primer, yang kedua itu adalah standar sekunder. Nah, standar primer itu merupakan standar yang langsung langsung dibandingkan antara si sampel dengan si standarnya gitu. Dan si standar primer itu otomatis sudah diketahui secara akurat jumlah analitnya. Misalnya kalian mau tahu jumlah kadar tembaga atau Cu di dalam suatu sampel gitu, dalam batu akik misalnya. Nah, kalian kan supaya tahu kadarnya itu harus dibandingkan dengan standarnya. Standar itu adalah jumlah si Cu atau tembaga yang sudah diketahui jumlahnya berapa gitu dalam batu akik, kalau misalnya dia pakai standar yang matriknya sama kayak gitu. Terus bedanya apa kalau standar sekunder? Nah, standar sekunder ini merupakan bahan baku yang telah dibandingkan kadarnya dengan standar primer. Nah, kenapa tuh orang kok bisa sih pakai standar sekunder gitu? Nah, biasanya ada berbagai macam alasan ya. Kalau misalnya di titrasi itu, kenapa bisa pakai standar sekunder? Karena kan biasanya kalau standar primer itu karena dia kadarnya secara akurat diketahuinya, itu biasanya harganya lumayan mahal gitu. Jadi berpengaruh ke cost gitu. Dan jumlah itu sedikit gitu. Udah mahal jumlahnya sedikit. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap make atau tetap analisa cuman tetap akurat gitu. Nah, salah satunya di sini fungsi dari standar sekunder gitu. Jadi standar sekunder itu adalah standar yang ibaratnya naik kelas tuh. Tadinya dia regen biasa gitu, dia naik kelas jadi standar sekunder. Contohnya kalau di titrasi itu misalnya NaOH yang sudah distandarisasi itu namanya standar sekunder tuh. Terus HCl yang udah distandarisasi itu namanya standar sekunder. Dia dibandingin dulu kan sama standar primer gitu. Kalau NaOH itu biasanya dibandinginnya sama oksalat gitu kan. Kalau misalnya HCl itu biasa bahan pembandingnya itu adalah boraks kayak gitu. Nah, terus berdasarkan ini sebenarnya berdasarkan ini ya, ketelitiannya sih. Itu ada dua. Kita juga pernah belajar sekilas ada dua jenis ya. Yang pertama itu single point ya kan, berarti satu titik standarnya. Terus multi point atau multiple point namanya. Jadi si standar itu dibuat beberapa titik. Jadi single point standar ini merupakan cara yang paling mudah dalam menentukan kadar suatu sampel, yaitu dengan langsung membandingkan antara sampel dengan standar. Di sini ada ini ya nih, apa namanya?
caranya gitu. Caranya itu pakai faktor namanya, faktor. Atau misalnya kalian belajar matematika sebenarnya bisa langsung aja sih cari gitu bisa. Jadi faktor itu adalah S standar. S itu sinyal ya, bisa absorbansi kalau misalnya di spektro, bisa luas area kalau di GC atau HPLC gitu, dibanding sama C standar. C standar itu adalah konsentrasi standarnya berapa gitu. Nah terus nanti bisa ketahuan tuh CA. CA itu adalah si konsentrasi sampelnya. Konsentrasi sampel itu berarti sama dengan S sampel, berarti bisa luas area sampel atau absorbansi sampel dibandingkan sama K-nya. K itu adalah faktor konversinya gitu. Nah ini kelebihannya untuk yang single point external standard ya. Itu kelebihannya simple dan cepat. Jadi cuman langsung dibandingin aja gitu. Namun kekurangannya itu dia kurang akurat karena hanya memiliki satu titik aja gitu. Apalagi jika antara standar dengan sampel memiliki perbedaan jumlah analit yang besar. Misalnya kita pakai standar 1 ppm gitu. Tapi ternyata kita mau baca sampelnya itu 10 atau 100 ppm kan nggak nyambung kan. Maksudnya agak jauh kan berarti kan. Nah itu kurang bisa tuh dibandingin antara, atau nggak bisa pakai standar yang single point gitu karena nanti jadinya kurang valid hasil analisanya gitu. Kalau mau misalnya kita punya kira-kira nih si sampel ini kira-kira berapa ya konsentrasinya gitu, misalnya 0,8 ppm misalnya. Nah itu kita bisa tuh bandingin sama standar yang 1 ppm karena lumayan dekat kayak gitu. Nah gimana supaya valid gitu? Kalau misalnya single point nggak valid, gimana nih supaya valid? Caranya itu pakai cara beberapa titik atau namanya multiple point. Supaya kenapa? Supaya kesalahan perhitungannya itu dapat diminimalisir gitu. Jadi antara hubungan, kalau misalnya kita hubungkan tuh antara konsentrasi dengan sinyal ya, sinyal itu tadi bisa absorbansi atau luas area gitu. Hubungannya antara si konsentrasi dengan sinyal itu kan ada hubungan yang diasumsikan. Hubungan yang diasumsikan itu berarti hubungan yang ibaratnya kalau kita bikin kurva itu kira-kira dia bakal mengarah kemana tuh. Misalnya kita punya konsentrasi 1 ppm itu absorbansinya 0,1 gitu. Berarti kan otomatis kalau 2 ppm itu berarti 0,2 ya kan. Kalau 3 ppm berarti 0,3. Nah terus saja. Nah itu berarti namanya hubungan yang diasumsikan. Nah tapi kekurangannya kalau misalnya kita cuma pakai satu, itu nanti antara asumsi dengan aktual atau apa namanya hubungan aktual itu beda gitu. Makanya itu kita pakai standar yang multiple point ya atau beberapa titik supaya nanti bisa diminimalisir kesalahannya gitu. Terutama kesalahan antara perbedaan sinyalnya antara sampel dengan standar itu lumayan jauh tuh gitu. Nah terus pertama ada namanya standar eksternal. Itu merupakan bahan baku pembanding yang sudah diketahui jumlah analitnya. Ada dua ya, tadi udah dibahas juga. Ada yang single, ada juga yang multiple point. Gitu. Ada juga yang multiple point. Nah di sini contohnya nih pada metode spektrofotometri untuk analisis PB timbal dalam darah nih ya, diketahui ini berkali-kali juga nih soalnya. S standar atau absorbansi standar itu 0,474 yang ditetapkan sebagai single standar, di mana konsentrasi timbalnya atau PB-nya itu diketahui ya kan. Masih kedengeran nggak suaranya atau putus-putus nih? Kedengeran nggak suara ini? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Aman Pak, aman. Iyalah aman lah. Kalau saya presentasi mah aman. Terus diketahui konsentrasi standar itu adalah 1,75 ppb ya, ppb. Terus gimana kalau kita mau tahu konsentrasi di darah, di sampel darah gitu?
PB-nya ada berapa gitu, di mana si sampel darah tersebut itu dia punya sinyal atau absorbansinya itu 0,361. Nah, seperti biasa berarti kita cari dulu K-nya. K itu adalah di absorbansi standar dibagi sama C standar. Itu berarti 0,474 dibagi sama 1,75 ppb. Hasilnya itu 0,2709. Nah, berarti berapa tuh konsentrasi si sampelnya? Sampelnya itu adalah berarti sinyal sampel atau absorbansi sampel dibandingin sama nilai faktor konversinya gitu. Berarti 0,361 dibagi 0,2709, hasilnya itu 1,33. Nah, kalau di sini masih bisa nih karena dia pakai standarnya itu 1,75 ppb ya kan. Sedangkan sampelnya itu diperkirakan 1,33 ppb, berarti agak dekat tuh, berarti masih bisa. Tapi kalau misalnya standarnya 10 ppb gitu, terus nyata dapat sampelnya itu 1,33, nah itu berarti harus ganti standar atau standar diencerin tuh, nggak bisa itu karena kurang valid nanti jadinya, agak jauh gitu asumsi, hubungan asumsi sama aktualnya jauh jadinya. Nah, terus gimana kalau misalnya mau lebih valid lagi? Itu bisa caranya namanya multi point standar. Sebenarnya cara single standar agak jarang digunakan ya, apalagi buat penelitian gitu. Kalau buat analisa secara kasar agak masih bisa, tapi kalau misalnya penelitian udah nggak valid lagi atau nggak bisa di apa ya, pertanggungjawabkan ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya multi point standar itu kita buat beberapa data standar ya. Biasanya kita buat dulu return induknya gitu. Misalnya kalau di sini kita mau bikin konsentrasi standar dalam molar nih, ini CU nih. Ini gambar CU, gambar tembaga. Cuman kelihatan tuh dari kiri ke kanan itu dia makin pekat warnanya ya. Berarti konsentrasi dari kiri ke kanan itu adalah makin besar tuh. Kan gitu kan. Kalau di spektrum biasanya kan hubungannya antara konsentrasi sama warna, makin pekat warnanya berarti konsentrasinya makin besar gitu. Nah, di sini misalnya kita mau bikin dari standar CU itu berarti dari 0,002 tuh yang ada di grafik sampai 0,008. Nah, kita buatlah berarti misalnya bikin stoknya larutan itu berarti 0,1 gitu. Nanti kita buat deretnya tuh dari 0,1 pipet berapa ke labu 100 misalnya ya. Terus diencerin jadi 0,08, terus dari 0,1 pipet berapa ke labu 100 jadi 0,06, tinggal dihitung aja gitu hubungan pakai rumus Vinivana ya, pengenceran tuh. Jadi dengan cara ini, dengan cara multi point ini diharapkan nanti antara asumsi dengan aktualnya itu tidak terlalu jauh perbedaannya gitu, karena kita ambilnya beberapa titik kayak gitu. Nah, ini contohnya nih ada metode spektrofotometer ya kan untuk analisis kuantitatif dari timbal, dan diketahui di sini udah dapat nih dia kurva kalibrasinya itu sama dengan itu yang S standar itu sama dengan Y ya. Y sama dengan 0,296 X itu berarti C standarnya ditambah interceptnya itu 0,003. Nah, sekarang berarti berapa nih konsentrasi si siapa namanya PB yang ada dalam darah kalau misalnya si sampelnya itu punya sinyal atau absorbansi itu 0,397. Nah, tinggal kita masukin aja berarti ke persamaannya ya. Berarti Y-nya itu kan berarti 0,397 dikurangi sama 0,003 terus dibagi sama si C standarnya berarti 0,296, nanti dapatnya 1,33. Sama ya berarti ya. Tadi dia make yang single juga sama tuh dapatnya 1,33 kayak gitu. Nah, di sini ada grafik juga. Tapi kekurangan dari standar eksternal itu, tadi kan kita bahas standar eksternal ya. Berarti pembacaan antara sampel dengan standar itu dipisah tuh, baik yang single maupun yang multiple. Standar eksternal itu walaupun misalnya simple gitu,
baik yang single maupun multiple, itu punya kekurangan. Kekurangannya itu adalah kalau misalnya antara standar dengan sampel itu beda metrik. Metrik itu ibaratnya pembawa ya. Misalnya kalian baca kadar timbal dalam darah itu berapa gitu. Terus baca kadar timbal dalam air itu berapa. Nah, metriknya itu berarti yang dalam darah itu berarti darah ya kan metriknya. Dalam air itu air gitu. Nah, gimana kalau beda metrik? Nah, kalau beda metrik ini takutnya nanti ada perbedaan sinyal gitu antara si standar dengan si sampel, karena biasanya standar itu beda tuh metriknya sama si sampel. Kalau misalnya kita baca dalam darah, biasanya si standar itu biasanya kita buat dalam air gitu. Agak susah kalau kita buat dalam darah, walaupun ada sebenarnya, dan itu tapi harganya mahal gitu. Nah, gimana cara solusinya gitu kalau misalnya beda matriks kayak gitu? Itu adalah salah satunya dengan cara namanya standar adisi. Standar adisi juga ada dua tuh, yang single standar sama yang multi point standar. Jadi si standar adisi ini adalah menambahkan sejumlah standar ke dalam sampel gitu. Jadi misalnya nih di sini ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ada dua labu nih. Ini contoh yang buat single standar. Di labu pertama itu dan labu kedua ditambahkan masing-masing sejumlah sampel. Jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama. Terus di labu kedua itu ditambahkan standarnya aja gitu. Jadi labu pertama itu isinya sampel. Labu kedua itu isinya sampel sama sampel plus standar. Nanti tinggal kalian bandingkan di sini antara absorbansi sampel aja ya kan dengan absorbansi si standar aja, dibandingkan terus dikali faktor konversi sama masing-masing volumenya berapa tuh di situ tuh. Di sini berarti contohnya S sampel dibandingin sama CA. C itu berarti konsentrasi sampel. V0 itu berarti volume si sampel ya. Volume sampel yang ditambahkan berapa. VF itu adalah volume total ya kan. Terus sama dengan S spike. S spike itu berarti absorbansi atau sinyal dari sampel plus standar. Dibagi CA. C itu masih konsentrasi sampel dikali VO per VF. Volume sampel ditambahkan dibagi volume sampel total ya. Karena kalian pakai labu 100 ya VF-nya itu 100 misalnya gitu, 100 mili. Kalau misalnya pakai labu 50 ya VF-nya 50 mili. Ditambah C standar konsentrasi standar berapa dikali V standar sama dengan VF. Nanti dari situ ketahuan tuh CA-nya itu berapa nilainya gitu. Di sini ada contohnya nih di bawah. Ada contoh misalnya ada metode spektrofotometer sama buat analisis PB juga dalam darah, terus didapatkan S sampelnya, absorbansi sampelnya aja ya 0,193, di mana 1 mili dari sampel darah itu dilarutkan ke dalam 5 mili. Berarti V0-nya atau VO-nya itu 1 mili. Terus VF-nya itu adalah 5 mili. Terus diketahui juga sejumlah 1 mili sampel darah juga sama ditambahkan 1 mikroliter dari standar tuh. Standar itu diketahui konsentrasinya 1560 ppb. Standar sama ya, PB juga. Kemudian dilarutkan dalam 5 mili. Berarti labunya sama tuh, yang 1 5 mili, yang labu kedua juga 5 mili tuh. Terus gimana cara ngitungnya? Ya kita bandingin tadi sinyal atau absorbansi dari si sampel dengan absorbansi si sampel plus standar. Nanti ketika dikali silang tuh ibaratnya ketemu tuh nilai CA-nya itu adalah 1,33. Nah, di sini berarti bisa mengkoreksi dari si metriknya, si standar adisi ini, karena ada standar yang ditambahkan ke dalam sampel seperti itu. Jadi ibaratnya metriknya dibuat sama tuh antara standar dengan sampel kayak gitu. Nah, terus gimana cara multipointnya? Ya mirip-mirip sama yang eksternal standar, cuma bedanya di sini karena ada sampel yang ditambahkan gitu kan.
Nanti si interceptnya itu nggak dimulai dari 0 berarti tuh ininya apa namanya spike-nya gitu. Jadi dimulai di tengah-tengah sini nih ada nih intercept nih. Persamaannya yang ini ya. Tuh. Nah contohnya di sini kita dapat persamaan berarti tuh nanti di sini aja deh. Di sini aja. Nah, di sini contohnya ada metode spektrofotometri juga gitu kan. Buat PB juga sama. Dia volume sampelnya 1 mili juga, terus standar yang digunakan itu adalah sama 1560 ppb buat PB2+. Terus semua sampel itu dilarutkan ke dalam 5 mili dan didapatkan nih kurva kalibrasinya itu berarti Y sama dengan 0,266 ini interceptnya ya ditambah 312 X berarti itu. Nah pertama-tama kita cari dulu tuh interceptnya berapa gitu kan. Berarti caranya si spike-nya itu kita ubah ke 0 karena ada hubungan ini nih di sini nih. Si spike-nya kita ubah ke 0 dulu di sini nih. Berarti kan sinyalnya kita ubah ke 0 supaya kita bisa tahu tuh dia dapat interceptnya nilai A-nya berapa gitu. Sudah dibuat ke 0 nanti dapat tuh interceptnya itu adalah minus 8,526 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kenapa bisa minus kita lihat di sini nih. Di sini. Kalau misalnya si spike yang kita buat 0 ya kan di sini kan. Otomatis kan apa namanya? Dia si nilai X-nya bakal ada di sini nih. Karena hasilnya bisa minus gitu hasilnya gitu. Nah, ketika sudah dapat, CX-nya dimasukin ya kan. Terus pakai rumus yang ini berarti perlu. Pakai rumus yang ini nih. Intercept ketemu ya kan, pakai rumus yang ini nanti ketemu nilai CA-nya itu sama dengan 1,33 ppb juga itu. Kayak gitu. Nah, tapi walaupun misalnya standar adisi ini punya kelebihan yaitu bisa mengkoreksi matriks, kekurangannya itu adalah nanti lebih rumit tuh pengerjaannya karena masing-masing konsentrasi sampel itu harus digunakan perbedaan beda standar adisi gitu. Misalnya kalian mau baca sampel yang kira-kira ya 5 ppm gitu. Terus kalian mau baca lagi 10 ppm, terus kalian mau baca lagi dalam darah 11 ppm, terus baca lagi dalam air 12 ppm. Nah, itu masing-masing harus ditambahkan standar adisi tuh. Berarti bayangin aja tuh berapa jumlah standar adisi yang harus ditambahkan kalau misalnya jumlah sampelnya banyak gitu kan. Berarti kan caranya kan walaupun dia lebih akurat, itu agak lebih ribet ya caranya di situ kekurangannya. Tapi mau nggak mau kalau misalnya matriksnya beda, mau nggak mau pakai cara ini gitu. Nah, terus yang kedua, si standar adisi ini belum bisa mengkoreksi kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu gitu. Contohnya kalian pakai pelarut etanol atau metanol gitu ya buat analisa gitu. Nah, etanol atau metanol ini kan dia sifatnya itu berarti mudah menguap ya kan, terutama metanol ya. Misalnya ketika kalian baca standarnya itu dapat sinyalnya A misalnya. Terus 5 menit kemudian kalian baca kok malah makin naik ya kan, karena si etanol menguap berarti otomatis konsentrasinya makin pekat kan. Nah, gimana tuh caranya gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus tertentu kayak gitu, salah satunya kalau misalnya pelarut yang mudah menguap itu adalah pakai namanya standar internal gitu. Standar internal ini adalah standar yang digunakan berbeda dengan si sampel gitu. Misalnya kalian baca PB nih, berarti kalian pakai standar yang mirip atau yang sifatnya mirip. Berarti di sini adalah CU tuh di situ tuh gitu. Nah, di sini contohnya untuk contohnya ada metode spektrofotometer sama buat analisis PB juga. Dan di sini digunakan CU sebagai internal standar karena
antara PB dengan CU itu kan karena di SPU atau sistem periodik unsur dekat ya. Berarti otomatis kan mereka mirip tuh. Berarti di sini digunakan juga namanya selain standar internal digunakan juga standar eksternal tuh. Jadi ada dua tuh standarnya tuh. Standar yang PB sama standar yang CU sebagai standar internal. Di sini diketahui standar eksternal yang PB itu konsentrasinya 1,75 ppb, sedangkan yang CU itu dia 2,25 ppb. Dan diketahui rasio SA per IS ya. SA-nya itu berarti yang apa namanya? Kalau di sini itu adalah konsentrasi CU per konsentrasi PB-nya ya. Berarti ya. Itu adalah 2,37. Dan diketahui SA per IS dari sampelnya itu adalah 1,80. Berarti ada SA per absorbansi sampel per absorbansi si internal standar itu berapa ya kan. Terus ada absorbansi sampel per internal standar buat yang sampelnya gitu. Jadi SA yang ini nih, SA yang ini itu adalah si SA-nya itu adalah si PB dari standar ya. Sedangkan SIS-nya itu adalah si CU-nya di sini. Kalau misalnya SA yang di sini itu adalah absorbansi dari si sampel per absorbansi dari si CU kayak gitu. Nanti kita bandingin tuh. Pertama kita cari dulu nilai K-nya, berarti faktor konversinya itu didapatkan berarti C internal standar per CA standar yang standar dikali sama SA per IS yang standar itu dapat hasilnya 3,05 ppb CU per PB. Nah, gimana kalau kita mau nyari yang CA-nya? Berarti gini caranya. Si CIS yang kita udah dapet nih yang tadi dibagi K yang ini nih berarti 3,05 dikali sama absorbansi yang sampelnya per absorbansi si internal standar berapa. Nanti dapatnya 1,33. Nah, itu supaya bisa mengkoreksi dari pelarut yang mudah menguap. Kayak gitu contohnya. Ini yang buat yang single ya. Kalau yang buat yang multiple itu apa namanya? Pertama seperti biasa dicari dulu ininya kurva kalibrasinya. Berarti di sini yang Y-nya itu berarti bukan absorbansi aja tuh, tapi rasio antara si SA yang standar eksternal per IS ya, yang standar internal gitu. Rasionya berarti ya. Sama dengan di sini berarti dapatnya nih 2,11 ppb dikali X. X itu berarti apa namanya? Konsentrasi sampel. Resepnya itu 0,006. Nah, gimana cara kita nyari CA-nya? Tinggal dibandingin aja berarti. Atau dimasukinnya ke dalam persamaan ini berarti ya. CA-nya itu sama dengan berarti 2,80 ya kan? 2,80. Ini udah dapat ya ininya ya. Ditambah 0,006 dibagi sama 2,11. Hasilnya sama. 1,33 ppb kayak gitu. Nah, di sini saya sudah buat resumenya gitu. Baik yang standar eksternal, standar adisi maupun standar internal, baik yang single point maupun yang multiple point. Jadi kalau misalnya standar eksternal itu standar yang dibaca dengan sampel itu dipisah ya, baik yang single maupun yang multiple. Bedanya itu kalau yang single itu cuma satu titik, kalau yang multiple itu adalah beberapa titik. Terus kalau misalnya standar adisi berarti dia memasukkan standar eksternal yang telah diketahui jumlahnya ke dalam sampel. Sama, kalau yang single itu berarti satu titik, kalau yang multiple itu beberapa titik tuh. Terus yang terakhir yang internal standar itu berarti memasukkan internal standar spesimen yang berbeda dengan sampel namun mirip, dan juga standar eksternal. Nanti dilihat dari rasionya di situ. Sama yang kalau yang single point itu beberapa titik, satu titik, kalau yang multiple point itu adalah beberapa titik. Nah, ini kelebihan kekurangannya. Kalau misalnya standar eksternal yang biasa itu sangat umum dan mudah digunakan, tapi kekurangannya itu tadi sudah kita bahas juga, dapat terjadi kesalahan atau kurang akurat kalau menggunakan matriks yang berbeda. Contohnya kalau kita baca di dalam sampel darah, kita pakai standar yang base-nya itu water misalnya, atau aqueous atau air gitu.
nanti ada kesalahan di situ karena kurang akurat. Nah, terus kalau standar adisi itu kelebihannya bisa mengkoreksi kesalahan dari matriks, namun kekurangannya itu masih ada, yaitu tidak dapat digunakan pada kasus tertentu. Contohnya pelarut yang mudah menguap. Tadi contohnya yang etanol sama yang metanol ya. Nah, terus yang terakhir itu kelebihan ya dari yang internal standar atau standar internal itu bisa mengkoreksi kesalahan dari matriks dan pelarutnya gitu. Jadi beratnya paling akurat lah nih caranya atau metodenya gitu. Namun kekurangannya di sini lebih rumit cara pengerjaannya ya kan. Karena kita masukin masing-masing standar dan lebih mahal juga. Terus membutuhkan ketelitian tinggi. Di sini ketelitian tinggi berarti dari si analisa ya, analisa atau si pekerjanya gitu. Terus yang terakhir itu adalah costnya itu juga lebih mahal karena selain kita pakai yang internal standar, kita juga pakai yang eksternal standar. Terus masing-masing kalau kita pakai yang multiple point, berarti berapa titik tuh yang harus ditambahkan ke sampel ya kan. Di situ costnya tinggi walaupun nanti kalau misalnya penelitian yang ibaratnya skala internasional itu udah agak jarang tuh orang pakai yang standar eksternal. Biasanya kalau nggak standar adisi itu pakai internal standar gitu. Kalian bisa lihat di jurnal-jurnal di Scopus contohnya kayak gitu. Oke, sampai sini aja materi dari saya. Oh, di sini ada tugas ya. Tugas buat mencari masing-masing ini nih kadarnya. Sebenarnya buat yang hari ini itu materinya ada di book chapter yang sudah kayak saya kasih yang ada di Google Classroom. Kalian bisa baca juga kalau mau lebih lengkap. Ini saya cuman ibaratnya copy aja nih dari book chapternya supaya lebih gampang aja ngertiinnya gitu. Ada tugas juga. Tugasnya itu berarti minggu depan ya dikumpulinnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang penggunaan standar? Lah, dari tadi gue ngomong putus.